Perkenalkan, nama saya Nelsi Desvia, NPM saya 1751151. Di sini saya akan membahas terkait subjek hukum internasional. Pertama-tama, saya akan membahas arti hukum internasional. Menurut pendekatan modern, hukum internasional ialah badan hukum yang mengatur aktivitas entitas yang memiliki kepribadian internasional. Menurut pendekatan tradisional, hukum internasional ialah perilaku dan hubungan negara. Lalu pembagian hukum internasional. Pembagian hukum internasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum internasional publik dan atau yang kita sebut dengan hukum internasional. Dan yang kedua adalah hukum internasional private atau yang biasa kita sebut dengan konflik hukum. Maka timbul pertanyaan, apa sih hukum privat internasional itu? Nah, hukum privat internasional ini merupakan badan hukum yang mengatur antar orang dan entitas di bagian negara yang berbeda. Nah, hukum privat internasional ini sama dengan konflik hukum. Lalu selanjutnya saya akan membahas subjek hukum internasional, di mana poin pentingnya yaitu entitas atau elemen terus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum di bidang internasional. Lalu yang ketiga adanya hak dan kewajiban kepemilikan hukum internasional. Adapun subjek hukum internasional itu terbagi menjadi 5. Yang pertama negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Tron Kudus, yang keempat belegarensi, yang kelima itu individu. Yang pertama saya akan membahas subjek hukum yaitu negara, di mana suatu negara harus mempunyai badan hukum untuk menjadi subjek hukum internasional. Di mana poin penting dari negara ini ialah populasi yang permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintah, kedudukan, lalu kemampuan untuk menghubungi hubungan antar negara, dan yang terakhir pengakuan oleh negara lain. Lalu subjek hukum yang kedua yaitu organisasi internasional, di mana organisasi internasional ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia dalam tatanan hukum internasional. Di mana poin pentingnya yaitu organisasi yang anggotanya terdiri dari negara, lalu memiliki keanggotaan yang signifikan, dan yang ketiga memiliki struktur organisasi. Lalu subjek hukum yang ketiga yaitu Tron Kudus, di mana Vatikan merupakan tempat perkembangan agama Katolik karena perbuatan hukum umat Katolik itu terletak pada Vatikan. Contohnya perkawinan, di mana poin pentingnya yaitu perawatan Lateran 1928. Lalu yang kedua memiliki kedokteran sebagai subjek hukum internasional. Lalu yang ketiga tidak dapat diserang oleh negara apapun saat perang. Lalu subjek hukum yang keempat yaitu belegarensi, di mana belegarensi ini adalah pemberontak yang positif karena mereka harus dilindungi karena mereka itu memiliki hak yang sama dengan orang lain dan dilindungi oleh internasional. Sebagaimana poinnya pentingnya itu ialah kelompok orang yang melakukan tindakan untuk memisahkan diri dari kedudukan negara. Lalu poin yang kedua yaitu mereka memiliki setengah wilayah nasional dan otoritas nyata. Lalu subjek hukum yang terakhir yaitu individu, di mana individu merupakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak berlatar belakang negara, dan negara lain hanya bisa mengkritik. Adapun poin pentingnya yaitu seseorang atau warga negara merupakan subjek hukum internasional. Dan yang kedua yaitu contohnya mantan presiden Irak yaitu Saddam Hussein. Sekian pembahasan saya terkait subjek hukum internasional. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.